Sebab Engkau telah berfirman, supaya kami anak-anak-Mu tinggal di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Telah Kau anugerahkan bagi kami suatu kemenangan, bahwa hidup ini bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa di sorga. Karena itu pagi ini Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu jalan-jalan kehidupan ini, supaya kami bisa mengambil keputusan, supaya kami bisa melangkah dengan kepastian, supaya hidup kami berkemenangan, hidup dalam kesehatan, dalam kelimpahan dan kebahagiaan. Anugerahkan roh hikmat, roh pengertian dan pengenalan yang benar itu di tengah-tengah kami. Berfirman dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Memang dalam hidup ini kita tidak boleh terjebak akan kenyamanan, rutinitas dan kebiasaan-kebiasaan kita. Sebab hidup ini kalau kita telaah tentang iman, kita akan menemukan dua sisi. Sisi yang pertama adalah firman yang tertulis, yang kita harus baca setiap hari, yang harus kita renungkan, yang akan mendasari menjadi parameter tindakan hidup kita setiap hari. Ada sisi yang lain, yaitu firman tertulis tentang Roh Kudusnya. Tuhan yang menghidupkan firman, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengingatkan hari penghakiman, Tuhan yang selalu menyadarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Semalam ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Tuhan datang kepada saya dan ada suatu pernyataan. Saya sudah lama dan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun mengisi firman dan khotbah di gereja Betani FOK Jombang ini. Tetapi baru semalam Roh mendatangi saya dan berkata, "Nak, coba kau tanyakan, ada tema enggak firman yang besok hari?" Saya kirim kabar ke adik saya Aan, kemudian
Tak berapa lama dikirimlah jawaban. Tema firman Tuhan pagi ini adalah tujuan hidup. Tadi tiba-tiba Roh Kudus berkata pada saya, kita sejak kecil selalu ditanya, apa cita-citamu? Ada yang bilang, aku mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi jenderal, aku mau jadi presiden. Dan yang now banyak yang mau jadi blogger, youtuber, nggak tahu apakah akan jadi tiktoker ya. Banyak sekali perkembangannya. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya, cita-cita itu bukan tujuan hidup. Karena tujuan hidup itu lebih dalam, lebih tinggi, dan lebih mulia daripada sebuah cita-cita. Karena di dalam kehidupan bercita-cita, terkadang kita dibatasi sama umur. Umur 55 tahun, cita-citamu sudah selesai. Kamu harus pensiun dari seorang dokter. Kamu harus pensiun dari karirmu, pekerjaanmu. Bahkan seorang presiden 2 periode harus selesai. Tetapi tujuan hidup itu selagi hidup harus dikejar, dan sesudah menyelesaikan hidup baru mencapai tujuannya, dan itu harus selaras dengan firman yang tertulis maupun yang tidak tertulis di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu melihat sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Mari bersama-sama kita buka apa yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 mulai ayat 17 sampai yang ke-22. Kita lihat beberapa bagian dari ayat firman Tuhan ini. Injil Markus pasal yang ke-10 mulai ayat 17 sampai yang ke-22. Kita lihat beberapa bagian dari ayat firman Tuhan ini. Markus pasal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya. Perhatikan pertanyaannya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaannya luar biasa. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaannya luar biasa dan keren. Lebih keren lagi jawaban Tuhan Yesus. Perhatikan. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perdebatan ahli Taurat Farisi pada masa itu dengan Tuhan Yesus. Mereka tersandung oleh karena tindakan iman Tuhan Yesus, oleh karena pelayanan kasih-Nya, oleh karena mukjizat-mukjizat yang diperbuatnya. Mereka tersandung karena selalu dibenturkan pada Taurat. Lihat jawaban Tuhan Yesus, isinya Taurat. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Sama-sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Roh Kudus bilang sama saya tadi, nah yang diucapkan juru selamat itu adalah perintah Tuhan hubungan sesama. Perhatikan, setiap kata-kata Tuhan Yesus di baliknya itu adalah sisi manusiawi. Coba Bapak Ibu perhatikan, jangan membunuh, yang dibunuh siapa? Manusia, manusiawi. Jangan berzina, itu tentang apa? Dosa di dalam diri manusia. Hawa nafsu. Ini tentang apa? Manusiawi. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ini hubungan apa? Hubungan perkara, kasus, pengadilan, persidangan sesama manusia. Jangan mengurangi hak orang. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang korupsi. Sudah ada ternyata di dalam 10 perintah Allah. Ketika hak orang, upah orang, bagian orang, keuntungan orang kita ambil, itu kita sudah korupsi di dalam kehidupan. Ini sudah hubungan sesama manusiawi yang duniawi sekali.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini pelajaran seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini ataupun ajaran apapun di dunia ini yang tidak mengajarkan tentang bakti pada orang tua. Pelajaran ini manusiawi, tapi hari-hari ini ada banyak orang meniru cara hidup kekristenannya seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengatasnamakan Tuhan, sibuk pelayanan, sangat luar biasa melayani dan di ladang Tuhan mereka aktif luar biasa. Tetapi hubungan dengan orang tuanya mereka abaikan. Ini yang membuat Tuhan Yesus marah saat itu, menegur dengan keras. Satu bagian kita ambil, jangan sampai bagian yang lain kita hilangkan. Jangan sampai satu bagian kita pentingkan, yang lain kita remehkan. Inilah kehidupan dan ternyata isinya sisi manusiawi lebih dulu mendasari ketika seseorang datang kepada Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu sebelum kita lihat lebih dalam. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah ini orang yang luar biasa. Menang secara sisi manusiawi, menang secara hubungan sesama. Kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sebelum kita bicara tentang yang kasat mata, kita bicara tentang iman yang lebih besar, berkualitas, yang sampai memindahkan gunung, bicara tentang hal-hal supranatural. Mari kita bicara yang sedikit membumi, yang kecil, yang sederhana, yaitu sisi manusiawi kita, hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang tua. Dan orang yang datang pada Yesus ini berkata, semuanya sudah dikerjakannya, sudah diturutinya. Ini kan menarik Bapak Ibu. Karena kita sering dikhotbahkan pada firman Tuhan ini, tapi pagi ini kita mendengarnya, kita dicerahkan dengan sisi yang lebih sederhana, lebih menarik. Lihat, apa pernyataan Tuhan Yesus berikutnya? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, sama-sama, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Dan penutup dari bagian firman yang saya ambil beberapa ayat, lihat dengan luar biasa dikatakan gini, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Dan kitab suci menuliskan suatu kesimpulan, sebab banyak hartanya. Dan Bapak Ibu nanti baca lengkap di rumah akan menemukan pelajaran tentang unta. Pelajaran tentang lubang jarum, pelajaran tentang sorga. Pelajaran tentang hal-hal yang kalau gitu aja enggak masuk sorga, gimana kami ini? Pelajaran tentang dimensi kemuliaan hidup yang saya sendiri pernah melihatnya dan pernah menangis di sebuah pangkuan seorang abdi Tuhan yang dipakai di dalam kegerakan gereja, bahkan menjadi bapak gereja, bahkan namanya tersohor di seluruh pelosok dunia. Dan salah satu merupakan history maker atas bangsa kita. Dan ketika suatu kesempatan Tuhan membawa saya melihat pintu sorganya, saya sempat menangis dan berkata di dalam doa, yang saya tangisi bukan bicara tentang abdi Tuhan yang luar biasa ini. Yang saya tangisi adalah diri saya pribadi, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau yang seperti ini saja pintu sorganya hampir tidak terbuka, gimana kami? Kisah ini nanti akan berujung ke sana. Murid-murid berkata, loh kami ini Tuhan, gimana nasibnya? Gimana keadaan hidup kami ini kalau yang seperti ini yang sudah selesai lulus di dalam hubungan manusiawi, sudah melakukan perintah Allah. Ini aja sulit masuk surga. Bagaimana kami? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini tak seorang pun yang baik. Katakan kiri kananmu, tak seorang pun yang baik. Kita di dalam kehidupan kekristenan ini harus berhati-hati dengan penafsiran firman. Kita harus berhati-hati di dalam tindakan-tindakan rohani kita. Karena terkadang kita merasa yang kita perbuat itu yang terbaik, yang baik. Belum tentu itu datang dari kehendak Tuhan Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan ingin kita memahami kehidupan yang terpenting di dalam apa yang kita perbuat hari ini harus didasari 3 hal. Iman, kasih, pengharapan.
Tiga hal ini tidak boleh menjauh dari kehidupan orang-orang percaya, apalagi orang-orang yang ingin melayani dan menjadi berkat di muka bumi ini. Iman, kasih, pengharapan. Sering kali di dalam kekristenan ini kita melihat kegerakan untuk menerobos, kegerakan peperangan rohani. Semua isi pengajarannya isinya perjanjian lama. Maka kita menemukan sekelompok anak-anak Tuhan mulai berkiblat pada hal-hal lahiriah. Mereka pakai praktek-praktek yang mereka namakan profetik, praktek-praktek yang mereka sebut kuasa Tuhan peperangan. Mulai muncul yang namanya minyak, mulai muncul yang namanya garam, mulai muncul tools-tools yang sifatnya duniawi, yang lahiriah, yang nampak. Salah enggak Bapak Ibu? Enggak. Itu enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena saya pun tadi berbicara kepada Tuhan, mengapa engkau berkata tentang hal-hal profetik, hal-hal lahiriah, seakan-akan ini kembali lagi kepada zaman Musa, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa bersungut-sungut, mereka memberontak, lalu Tuhan mengizinkan ular tedung datang dan mematuk banyak sekali orang mati saat itu. Lalu diperintahkan kepada Musa untuk membuat sebuah patung ular. Dan setiap orang yang dipagut ular kemudian memandang kepada patung itu, maka mereka tidak jadi mati. Salah enggak? Sedangkan kitab suci berkata, janganlah membuat patung menyerupai apapun juga. Kenapa justru Tuhan perintahkan pada zaman Musa untuk membuat patung? Ini pelajaran sebenarnya Bapak Ibu. Ini harus mendasari hidup kita bahwa sisi manusiawi kita inilah yang harus kita hati-hati. Sisi keberadaan kelemahan kita hidup di dunia inilah, karena daging ini lemah. Roh itu penurut, tapi daging yang masih di dunia ini masih seneng. Namanya rujak cingur, telur asin, bakso, ya, pecel. Kita masih seneng semua itu. Terkadang demi semua itu kita tinggalkan doa, perenungan firman, mau berbuat baik. Kita bisa marah kalau kita sudah merasa jam makan kita diganggu. Kadang-kadang tamu mau datang pun ketika kita mau makan, kita nggak pernah memberi kesempatan. Ini kan nggak tiap hari datang. Kadang-kadang kita lebih utamakan, ini jam makan loh, nggak usah ganggu aku ya. Terkadang iman, kasih, pengharapan kita itu kalah dengan yang manusiawi kita. Nah, saya percaya ini waktunya kita memahami bahwa terkadang Tuhan memberi semuanya diperbolehkan, semuanya kita bisa kerjakan, tetapi tidak semuanya membangun akan hidup kita. Contohnya patung ular tadi. Ini solusi dari Tuhan. Ketika kita berbuat dosa pada masa Musa, ular gigit kita, digigit sekali. Lalu kita melihat patung itu, kita tidak jadi mati. Ada banyak hamba Tuhan menafsirkan bahwa patung itulah lambang kutuk kematian. Dan itulah lambang Yesus Kristus Juru Selamat kita. Menahan, menanggung, membayar semua kutuk kematian kita. Tetapi siapa sangka pada zaman Salomo, patung ular tembaga ini disembah-sembah. Seakan-akan patung yang bisa menyembuhkan orang ini adalah Tuhan dalam kehidupan. Sama enggak? Roh Kudus bicara sama saya tadi di kamar. Roh Kudus berkata begini, sama enggak dengan anak-anakku sekarang? Ketika mereka mengalami sesuatu, mereka enggak datang kepada Tuhan. Mereka sibuk cari perlengkapan profetiknya. Mereka sibuk cari hal-hal lahiriahnya. Mana ya minyaknya ya? Mana ya garamnya ya? Mana ya perlengkapan-perlengkapannya? Semuanya mirip dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Karena itulah iman tidak boleh dibatasi hal-hal manusiawi kita. Iman tidak boleh terkurung pada apa yang kita mau dan kita anggap baik. Karena semua yang baik dari manusia itu pada dasarnya tidak sempurna. Amin. Perhatikan. Pada zaman Tuhan Yesus, 3,5 tahun, apakah kitab suci pernah mencatat? Maka murid-murid bernyanyi, mereka bermain musik, mereka berdoa syafaat. Ada seperti itu? Apakah Bapak Ibu pernah baca Injil seperti itu?
Maka mereka mengadakan suatu perjanjian, mereka mengadakan suatu kolekte, kemudian mengadakan janji iman. Ada seperti itu? Apa Bapak Ibu pernah baca Injil seperti itu? Apakah tujuan 3,5 tahun Yesus datang ke dunia ini hanya untuk, kita kumpulkan uang? Atau yuk kita rame-rame, kita bikin konser rohani, ayo kita kumpulkan massa. Apakah seperti itu? Perhatikan Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat suatu pencerahan secara sederhana, supaya kita tidak tersesat menjauh dari tujuan hidup yang hari ini kita sedang dicerahkan oleh firman Allah. Dan hari ini memang kita sedang melihat sebuah pertunjukan, bukan penyembahan. Ada banyak hamba-hamba melayani, mereka lupa altar Tuhan ini harus dikuduskan. Kemarin saya mendengar statement pernyataan yang Tuhan suruh saya sampaikan. Jikalau tidak memiliki kasih, tidak hidup di dalam kasih dan kekudusan hidup, sebaiknya jangan berdiri di altar Tuhan. Saya terkejut waktu saya sampaikan ini, tetapi Tuhan berkata kepada saya, apa yang kau sampaikan itulah kebenaran, tapi itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan untuk didengar. Kenapa? Karena kita membiarkan altar Tuhan terlalu lama dikompromi untuk dosa berdiri di altar Tuhan. Jadi ketika kita menerima hal yang disebut dosa, salah, kita kompromi terus kita terima berulang-ulang. Semua dosa, semua kesalahan itu seakan-akan menjadi kebiasaan. Pada akhirnya kita anggap itu yang paling benar. Sementara ketika yang benar, yang sesungguhnya datang, kita nggak bisa terima lagi. Itu terjadi pada masa 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di muka bumi. Orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang menekuni kitab suci, mereka tersandung. Kenapa? Karena terkurung merasa bahwa apa yang mereka perbuat adalah yang terbaik. Maka Yesus berkata, mengapa kamu mengatakan aku baik? Orang sedang bertelut bersujud kepada dia dan berkata, guru yang baik. Dia berkata, mengapa kamu mengatakan aku adalah orang baik? Hari ini di antara kita Bapak Ibu, kita bicara jujur aja. Lihat kiri kananmu Bapak Ibu, katakan, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu marah nggak kalau ada orang fitnah kamu? Marah enggak kalau ada orang fitnah kamu tentang sesuatu yang kamu tidak perbuat? Marah enggak? Jujur aja, marah enggak? Marah kan? Kenapa kamu harus marah? Bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau kamu difitnah, dianiaya, diperkatakan yang jahat tentang hidupmu. Kenapa kamu harus marah kalau itu adalah satu area bagian hidup konsekuensi orang benar di muka bumi? Kenapa harus marah? Saya mengalami ini. 11 tahun ketika saya menjalani hidup sebagai duren, duda keren. Ada banyak anak-anak Tuhan punya niat baik. Mereka berkata, Pak Johan tak kenal no sama anak gadis. Tak kenal no sama wedok. Ayu-ayu Pak. Saya punya kelemahan dalam hidup. Nggak mau nyakiti orang, nggak mau melukai orang. Mami saya aja pernah menjodohi saya kok. Saya tidak pernah tolak apapun dalam kehidupan, karena saya percaya niat baik siapapun dalam kehidupan ini harus dihargai. Amin. Soal kita memilih adalah bagian kita. Soal kita menghargai sesama, itu adalah kewajiban. Hargailah kebaikan, hargailah budi baik orang lain. Dan ingatlah, anak-anak terang adalah orang yang memahami dan mengerti bahasa budi, kasih, dan kebaikan. Amin. Jadi ketika disodorkan kepada saya beragam. Saya boleh berbagi di sini karena udah selesai 11 tahun. Mulai dari yang langsing datang, saya lihat ciptaan Tuhan, gadis langsing. Amin. Tinggi, langsing, putih, hidung mancung, datang. Saya lihat ciptaan Tuhan. Lalu lebih pendek, hidung agak pesek. Saya juga lihat ciptaan Tuhan. Yang berikutnya gemuk, hidungnya lebar, bibirnya tebal, ya. Goyang bongbong kalau jalan. Saya juga tetap berkata,
ciptaan Tuhan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika kita disukai, bisa enggak larang orang suka kita? Gak bisa larang orang suka kita. Bisa enggak kita menghindari ketika orang suka sama kita? Enggak. Masalah utamanya adalah ketika kita ingin sesuatu kita tidak mendapatnya, lalu kita menjadi kecewa. Dan dalam kecewa kita akar pahit merusak kebiasaan yang baik kita. Kita menjadi egois. Dan seringkali terdengar, kalau aku tidak dapat, orang lain juga nggak boleh dapat. Kita pakai jurus Bandung Lautan Api. Amin. Banyak anak-anak Tuhan pakai jurus ini. Kalau aku tidak dapat, sekalian aja orang tidak dapat, kita bakar, kita perangi, kita hanguskan semua. Maka saya ngalami banyak sekali kata-kata yang nggak enak terdengar, khususnya di kota Pahlawan, Surabaya. Dianggapnya Pak Johan kayak playboy. Padahal kalau mereka tahu, dari SD saya sudah disukai banyak gadis. SMP, SMA lebih banyak lagi. Apakah tercatat Pak Johan punya istri banyak? Apakah tercatat Pak Johan punya pacar banyak? Nggak pernah. Risiko hidup jadi duren. Disukai orang nggak bisa dihindari. Dan ketika Bandung Lautan Api bergolak berkata, ya saya terima. Apakah saya harus marah? Enggak. Yang marah adalah orang-orang yang sudah lansia, yang menganggap saya seperti anak. Mereka marah kepada anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang menjodohkan. Mereka bilang gini, ojo gitu, Pak Johan itu orangnya sayang anak, memang jual balon. Ya, dia berkata, jangan lagi kamu cesawi wedok-wedok, tidak guna, karena Pak Johan itu cinta mati sama istrinya yang dulu yang sudah meninggal. Saya berkata, waktu saya mau terima istri aja, itu Tuhan paksakan. Kenapa? Karena ketika saya mendapat panggilan Tuhan, saya tidak tertarik lagi untuk berkeluarga. Di masa muda saya melihat percintaan itu isinya sakit hati semua. Jadi saya nggak tertarik lagi dengan yang namanya percintaan. Saya tertarik dengan kerajaan sorga. Amin. Nah, banyak anak-anak Tuhan tidak memahami hidup kita. Mereka coba dorong masuk sesuatu yang asing. Saya menghargainya, tidak menolaknya, juga tidak menerimanya. Sampai hari ini saya masih menerima semua itu. Maka ketika Tuhan memperlengkapi hidup saya berkeluarga, orang baru paham. Oh, Pak Johan ada nasar, tidak mau berkeluarga. Loh, Pak Johan ada 3 nasarnya yang sulit sekali. Kalau orang tahu, mereka tidak akan mendekat. Kenapa? Yang langsing, rambut lurus, keriting, kulit hitam, kulit putih. Kayak lagu aja. Sebaiknya harus bercermin. Amin. Inilah yang diperbuat anak muda ini. Ini yang diperbuat orang kaya ini kepada Yesus. Mengapa dia tidak datang kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi? Kenapa dia tidak datang kepada rabinya? Dia justru datang kepada Yesus dan bersujud. Mengapa? Ini pertanyaan menarik sekali. Karena dia mendengar. Karena dia melihat cara hidup Yesus itu tidak sama seperti guru-guru rohani pada masa itu. Karena dia melihat pembuktian Yesus berjalan berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang kerasukan setan, membangkitkan orang mati. Maka dia tahu, dia berkata bahwa pada Yesus ada jawaban. Amin. Jadi kalau kita melihat kehidupan di akhir zaman ini, maka pelayanan Tuhan Yesus itu akan terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mau bergerak di dalam firman yang murni, dalam tuntunan roh, pasti berbenturan lagi dengan orang-orang yang hidupnya lahiriah, orang-orang yang hidupnya isinya semuanya praktek Farisi dan agamawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menariknya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata dengan jawaban, ini manusiawi, saya sudah lakukan. Hari ini kita coba bercermin. Coba bercermin. Kamu duduk di rumah Tuhan hari ini. Lihat hatimu sendiri. Sudahkah engkau menggenapi ini? Masih ada nggak kebencian?
Masih ada nggak kebencian? Masih adakah kasih yang ada di dalam kita lebih besar daripada penghakiman kita? Oh, aku nggak suka sama si itu. Karena aku nggak suka, aku atur sendiri semua kepunyaanku, duitku. Aku bawa ke sana, aku atur sendiri. Aku nggak mau. Masihkah kita berlaku menurut kita? Coba Bapak Ibu renungkan. Kita melihat suatu sikap refleksi pagi hari ini untuk kita izinkan roh membongkar manusia dalam kita. Bapak Ibu kalau coba lihat hidup Pak Johan jadi contoh. Saya kalau ditanya, kalau suruh menikah, ya mungkin ada banyak orang berkata, mendingan pilih yang, wah kalau bisa yang sugih doh. Hidup ini susah kan, mendingan cari orang kaya tuh ya. Pak Johan kan punya modal. Kenapa? Pendeta dibawa urapan. Urapan itu menarik. Pasti banyak di dunia ini wanita-wanita yang kaya pasti mau. Terus kalau cari yang daun muda tuh ya. Jangan daun pintu. Bunyinya sudah kriuk-kriuk ya. Maksudnya jangan terlalu tua. Pintu yang tua kriuk-kriuk. Carinya yang masih daun muda tuh ya. Enak dipandang dan orang bangga lihat istrinya. Dan yang ketiga, dan kita berharap seluruh dunia akan kagum ketika kita pilih itu. Saya berpikir dalam hidup itu manusiawi. Itu dibolehkan Tuhan. Tetapi saya belajar untuk tidak memilih itu. Kenapa? Karena ketika saya sudah memilih sorga, saya mengizinkan pihak kerajaan sorga yang memilih untuk kehidupan Bapak Ibu. Kenapa? Bukan aku lagi. Tetapi Yesus di dalamku itu yang terpenting. Bukan yang mau ku atur lagi. Tetapi mengizinkan roh di dalam aku yang mengatur semuanya. Karena itulah hal pertama ini harus kita renungkan baik-baik pagi hari ini. Apa yang kita anggap baik, berani tidak pagi hari ini kita bongkar ulang. Untuk kita berkata, ternyata aku kok berontak ya di balik semua yang aku perbuat. Ternyata aku ini lari loh dari penundukan diri. Lihat sebelah kiri paling atas. Sama-sama saya baca. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa yang menulis kata sejuta? Gembala sidang. Gembala sidang yang mana? Almarhum Bapak Pendeta Henok yang Pak Johan panggil Pape. Menurut Bapak Ibu tulisan itu pajangan apakah wasiat? Sekali lagi, 1, 2, 3. Sejuta. Dan 3 kalimat di bawahnya 1, 2, 3. Setia, jujur, taat. Sekali lagi 1, 2, 3. Setia, jujur, taat. Sudah enggak? Sudahkah Bapak Ibu lakukan? Sudahkah Bapak Ibu setia? Sayang khotbah ini tidak didengar orang-orang yang ada di luar sana yang mestinya masih duduk di sini untuk setia. Sudahkah Bapak Ibu jujur? Sudahkah Bapak Ibu taat? Ini aja, sesimpel ini untuk mencapai tujuan. Kalau ini kita belum bisa pahami, didatangkan sejuta pengkhotbah pun di sini tidak manfaat. Kenapa? Karena ketika Yesus menjawab orang kaya ini, satu yang kurang padamu. Apa yang kurang? Pergilah, jualah, berikan kepada orang-orang miskin. Mulia enggak? Mulia. Dan ini tidak disuruh dikasih ke Tuhan, dikasihnya kepada sesama. Saya ingin Bapak Ibu memahami suatu pemahaman bahwa hati kita ini ada takarannya. Ketika kita pegang uang kecil, kita setia enggak bayar persepuluhan? Kenapa setia? Kenapa setia? Masih kecil. Ketika kita pegang 1 juta, mudah enggak memberi 100 ribu? Mudah ya? Naik 10 juta, mudah enggak ngasih 1 juta? Masih. Naik 100 juta, mudah enggak ngasih 10 juta? Mulai mikir ya. Mulai mikir. Naik 500 juta, mudah nggak ngasih? Saya ingin Bapak Ibu memahami pelajaran setia. Setia artinya, kalau kecil kita berani mengembalikan ke rumah Tuhan, begitu kita sudah pegang besar, jangan hatimu bergeser.
Amin. Setia bicara tentang bahwa apa yang kita kerjakan besar kecilnya, kita tidak pusingkan besar kecilnya. Yang terpenting adalah hatinya taat. Jujur sama Tuhan, jujur bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Amin. Nah, kemarin ketika saya buat KKR di Surabaya, saya mendengar pemberitaan-pemberitaan, saya mendengar permintaan-permintaan. Ada yang berkata begini, saya beri nama kegerakan itu LDS, 5 jawatan di Surabaya. Dan ada masuk berita dikatakan gini, boleh enggak tak pinjem uang di LDS? LDS ini tidak ada rekeningnya dan belum ada uang 1 rupiah pun. Tapi ada sebuah permintaan, boleh enggak minta pinjem uang di LDS, cicil tiap bulan 500.000 rupiah. Ini kesaksian jujur, Bapak Ibu. Siapa yang minta? Yang minta ini adalah hamba Tuhan. Kenapa mau pinjem uang ke LDS? Untuk membeli keyboard. Coba masuk, ting ting ting. Nah, ini masih bagus. Sekali lagi. Nah, ini masih bagus. Jadi nggak usah pinjam duit dulu. Masih bagus ya, Mas Yoyo ya. Alasannya keyboardnya itu tidak enak lagi didengar. Saya mendengar. Saya meresapi, menyimpannya dalam hati. Dan ketika KKR itu tiba dan saat saya hendak naik ke altar Tuhan, Roh Kudus berkata, semua kolektor yang ada, berkati keluarga ini, berkati hamba ini. Jadi itu membuat kaget banyak saudara-saudara seiman kita di Surabaya, karena kolektor yang saat itu terkumpul ternyata cukup banyak. Saya serahkan langsung saat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal seperti ini harus didasari hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan ditiru. Karena itulah kekristenan ini bukan hidup tiru-tiruan atau terdengar kesaksian orang kita termotivasi, kita coba tiru. Akhirnya semuanya isinya pelajaran-pelajaran tiru-meniru semua. Kita tidak pernah mau belajar pribadi dengar suara Tuhan, tidak mau mendalami dan mempraktekkan firman. Ini menjadi sesuatu yang menakutkan akhirnya. Karena kita melihat ada banyak orang, anak-anak Tuhan membuat harga minyak naik. Kenapa? Dikit-dikit minyak, dikit-dikit lempar garam. Untung aja tidak ada pelajaran lempar emas, Bapak Ibu. Karena itulah saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, bahwa pemahaman ini harus mendasari supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ada satu pesan Tuhan yang penting sekali. Saya mau ajak Bapak Ibu melihatnya di dalam Roma 7. Roma 7 mulai ayat 18 sampai yang ke-25. Adakah yang bisa bantu saya membaca? Nah, ayo Tante, sini Tante. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insan aku melayani hukum dosa. Amin. Katakan amin. Amin. Kita renungkan ketika suara yang terdengar yang berbeda, firman yang sama, isinya luar biasa. Sesuatu yang bertolak-tolak di dalam hidup kita. Kita ingin melayani Tuhan, tapi kita berbuat sesuatu yang menentang hukum. Kita ingin hidup kudus, tetapi kita buka celah. Kita ingin segala sesuatunya baik, tapi yang baik bagi kita, terkadang kita tidak sadar, kita sedang tidak taat. Kita sedang tidak jujur, kita sedang tidak setia. Tapi kita balut dengan alasan yang luar biasa, bahwa persembahan, adas, jintan, semua kita kerjakan, tapi bakti ke orang tua nggak perlu lagi. Kenapa? Sudah diberi ke Tuhan semua. Kita balut seperti orang-orang Farisi, seperti orang-orang Saduki, seperti ahli-ahli Taurat. Lalu yang lebih luar biasa, semua yang kita perbuat, kita mulai sharingkan kepada orang-orang di dekat kita. Kita tidak sadar, kita sedang menularkan hal-hal yang kitab suci berkata. Dengan akal budi, aku mau cari Tuhan, mau melakukan hukum Tuhan. Tapi tubuh insaniku, panca inderaku malah berontak. Dan aku sedang ajarkan orang lain untuk memiliki pemahaman dan perbuatan dan pikiran dan keputusan seperti diriku. Kita di hadapan Tuhan ternyata pemberontak. Kita sedang juga menciptakan saudara-saudara seiman kita jadi pemberontak. Saya bersyukur pada Tuhan. Karena sejak saya melayani Tuhan selalu perintahkan gini, nak, ajarkan apa yang ku ajarkan kepadamu, saksikan apa yang kau alami bersama aku. Di luar itu saya nggak pernah lakukan apapun, Bapak Ibu. Saya selalu mengajarkan apa yang tepat. Dan saya tidak punya textbooknya khotbah. Semuanya murni suara Tuhan dan perintah Tuhan dan perenungan dan kesaksian yang saya alami langsung dari Tuhan. Karena saya khawatir di dalam kehidupan kekristenan ini kita terjebak. Kita ingin mengumpulkan harta di sorga, tapi di sini di bumi kita sedang ingin jadi Tuhan. Kita sedang ingin mengumpulkan harta di bumi, kita sedang mengejar popularitas, kita sedang mengejar puji-pujian manusia, kita sedang memperlakukan firman dengan penafsiran kita keras kepala, tegar tengkuk, dan kita membela diri kita seakan-akan kita lebih hebat dari firman. Ini pemahaman yang harus kita dapat pagi ini secara terbuka. Ini makanan keras, tetapi inilah yang akan menolong kita untuk didewasakan, untuk mencapai tujuan hidup yang Yesus berkata, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi, dimakan ngengat berkarat. Lalu karena kita lihat ada beberapa oknum rohani, beberapa pendeta memperkaya diri, lalu kita berkata, wih, kita susah payah kasih dia perkaya, dia foya-foya, dan kemudian diperparah ketika ada yang jatuh di dalam dosa, lalu kita menghakimi dan kita berkata, udahlah, tidak usah, kita ngatur dewe. Kita sedang berontak, Bapak Ibu. Satu kesalahan kita jadikan alasan. Satu bagian kecil kita jadikan dalam hidup kita untuk membenarkan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bercermin pagi ini. Tuhan mengutus saya untuk memulai kegerakan LDS mulai dari kota Palawan. Dan ketika saya menikah, mami saya, Bunda Enggawati Kusuma, berangkat naik kereta api dari Jombang ke Jakarta. Kenapa Pak Johan ingin menyaksikan bagian ini? Ini keteladanan hidup ibu gembala saudara. Saya ini tidak lahir dari rahim mami loh. Saya ini cuma oleh anugerah Tuhan ketika saya sedang KKR di Tunjungan Plaza. Papi Henok Kusuma waktu itu mendengar suara audible memanggil saya dan kemudian perpautan roh dan kemudian menjadikan saya seperti anak kandungnya. Dan hari ini mami juga punya hati yang sama dan saya menyayangi keluarga ini seperti keluarga kandung saya sendiri. Dan ketika mami datang naik kereta, itu sebenarnya sedang mencabik-cabik hati saya. Kenapa? Karena saya merasa saya punya lagi orang tua kandung. Dan ini teladan buat saya. Seusia mami masih mau naik kereta demi perkawinan anak yang tidak dilahirkan dari rahimnya. Ini suatu kehormatan besar di hadapan Tuhan dan sesama. Itu udah cukup buat perkawinan saya. Itu penghargaan Tuhan dan sesama sudah datang lewat mami saya. Karena itu ketika itu saya juga ingin mengasihi mami. Kemudian ketika salon saya bilang, mami jangan salon lebih dulu.
Kenapa? Karena susahnya cari tukang salon. Kami panggil ke rumah. Saya bilang, Mami yang paling ujung salonnya. Kenapa? Supaya salonnya bertahan sampai malam. Ya. Siapa sangka itu tukang salon datang, yang lain belum siap. Mami saya di depan, Mami saya di servis duluan. Saya hentikan. Saya bilang, jangan, berhenti dulu. Biar Mami saya sarapan, biar Mami nanti berikutnya. Kenapa? Saya pengen Mami saya tetap cantik, karena ini kebanggaan buat saya di dalam hidup. Saya nggak ingin nanti sesudah didandan beberapa jam, karena saya nggak memahami dunia salon. Tapi saya punya suatu kerinduan yang baik belum tentu baik, tapi itu adalah bagian daripada bakti seorang anak ke orang tua. Saya khawatir kejadian dahulu pernikahan pertama saya, oleh karena Tuhan datang, mertua saya menangis, bulu matanya turun dari atas ke bawah. Saya khawatir karena salon ini, kalau Mami dari awal, kemudian jarak jamnya jauh, kemudian ketika Mami nangis, ini matanya luntur kan jadi kelihatan hitam turun. Ini kan jadi hal yang menarik sekali. Lalu Mami berkata, ya biarin yang lain jalan dulu. Sesudah beberapa orang kemudian baru Mami di salon. Dan ternyata itu salonnya kualitas tinggi. Itu bertahan sampai besok malah. Itu rambut dilempar sama palu aja, nggak turun-turun. Saudara kalau lihat foto Mami, nanti minta Bu Angel fotonya. Itu keren, ciamik, cantik banget. Mengurangi usia Mami saya 40 tahun kira-kira. Ya, kalau saudara taruh palu di atasnya, itu rambut enggak turun, masih berdiri palunya di atas. Karena itu salonnya kualitas tinggi ternyata. Nah, dari dasar Mami itulah kemudian roh datang kepada saya ketika itu, dia berkata gini, nah, LDS ini bergeraknya ke nation. Kupercayakan kepadamu karena putra bungsumu akan siap dalam tempo 1 tahun 1 bulan. Percepatan terjadi, engkau akan bergerak ke bangsa-bangsa. Mulailah pelayanan ini dengan bayar harga kesederhanaan. Saya tanya Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya kesederhanaan mendasari kegerakan LDS? Tuhan berkata, yang diperbuat Mamimu. Apa yang Bunda Inggawati Kusuma perbuat naik kereta, kamu naik kereta juga. Jangan naik VIP nak. Terus naik apa Tuhan? Ekonomi. Saya begitu lihat kereta 13 jam, lebih dari setengah hari Bapak Ibu. Yang ekonomi itu duduk kursinya tegak. Tetapi Tuhan itu baik. Kenapa? Karena tulang hamba Tuhan itu sudah banyak doa, puasa, sujud, jengking-jengking, khawatir tulangnya tetap aja sisi manusianya ada. Dikasihnya saya ekonomi premium. Tambah 50.000 kursinya bisa turun naik sedikit. 13 jam tapi bisa rebahan sedikit. Tapi tidak VIP. Saya lewati. Saya ikuti jejak Mami saya. Saya lewati. Dan luar biasa, anak-anak kami pun disuruh Tuhan naik kereta. Mereka lewati. Jadi mengumpulkan harta di sorga dimulai dari ketaatan. Kalau saudara tidak taat, jangan berpikir akan ada hartamu di sorga. Kalau saudara berlaku menurut apa yang kau mau, jangan berpikir yang kamu kumpulkan di bumi seperti difirmankan tadi. Akal budiku mau harta di sorga, tapi sisi lahiriaku, panca indraku, justru kita sedang buat sesuatu hanya untuk bumi. Saya kerjakan. Lalu Tuhan berkata sama saya, ingatkah engkau penerbangan waktu pelayanan ke Manado? Saya berkata, iya. Ingatkah engkau fasilitas hotel-hotel mewah? Iya Tuhan. Apa rasanya? Tidak tenang. Saya naik pesawat 2 jam ke Manado, roh saya tidak tenang. Saya tidur di hotel bintang, tetap saya tidak merasa nyamannya di bintang. Lalu Tuhan berkata, bagaimana 13 jam? Saya tenang. 13 jam saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya tidak ada lagi celahnya. Tidak ada lagi bagian manusiawinya, tidak ada lagi keinginannya. Semuanya murni hanya ketaatan. Dan ketaatan itu membuat saya tenang karena kasih Yesus makin penuh. Di sebelah saya sudah ada seorang istri. Cukup memandang istri hidup serasa setahun seperti 1000 tahun di dunia. Mas Yoyo ketawa. Dan luar biasa karena Tuhan baik. Tuhan berkata, bungkuslah sebungkus nasi padang.
Bayangin Bapak Ibu, hamba Tuhan duduk di kelas ekonomi, memandang istri, kemudian lihat jam makan, bangunkan istri, yuk makan berdua, buka nasi padang sebungkus berdua. Indahnya hidup ini. Syukurilah hidup ini. Bukan banyak, bukan mewahnya, tetapi kebahagiaan di dalam Tuhannya. Amin. Dan sebelum makan, jangan lupakan orang sekitarmu. Saya lihat ke kiri ke kanan, makan yuk Pak, Bu, gitu. Kalau dia bilang, aku juga mau, saya terpaksa harus serahkan. Beruntunglah tidak ada pencobaan di samping kiri kanan saya. Saya nggak yakin kalau saya berangkat dengan tim pendoa Petani FOG Jombang. Ketika saya berkata, makan minum yuk, mereka berkata, Tuhan bilang sama aku, itu jatahku Pak. Wah, kalau begini mesti beli lebih lain kali. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memahami bahwa apa yang Tuhan ajarkan ini adalah menarik sekali. Dengan kemerdekaan roh. Saya tidak terikat uang. Dengan kemerdekaan roh, saya tidak terikat dengan berapa lama waktu. Karena waktu itu saya pakai untuk berdoa, merenungkan firman 13 jam, serasa hanya 1 jam 30 menit. Amin. Dulu banyak kali saya ngalami peremukan di kamar sebelah gereja ini. Hari ini saya bisa menikmati. Kenapa? Kembalinya kemuliaan dari Tuhan itu penting, yaitu kasih mula-mula. Bapak Ibu harus mendasari hidupmu seperti itu. Kenapa? Jangan sampai keliru memandang hidup dan mengira bahwa harta di dunia bisa beli sorga. Engkau tidak akan pernah mencapai tujuan yang datang dari Tuhan ketika engkau berpikir bahwa yang duniawi ini bisa beli sorga. Pahami ini dulu Bapak Ibu. Tuhan kita itu nggak mandang muka, dan Tuhan kita itu nggak bisa disogok. Harus pahami ini dulu. Karena kalau kita memahami ini, kita akan hati-hati sekali hidup di dalam kekristenan ini. Kita akan benar-benar belajar mendengar suara Tuhan, waspada dan bertindak hati-hati di dalam kekristenan ini. Dan semalam, seorang anak muda telepon saya. Dia berkata gini, Pak, ojo cerita ya ke mamaku ya. Aku ndak tahan nanti mama sedih sekali. Aku ini bingung Pak. Saya sudah ketik pesan ke nomor WhatsApp-nya Pak Johan. Tapi aku kok maju mundur, pengen takut. Ini yang terjadi tadi. Yang baik yang ku inginkan, tapi yang ku perbuat adalah yang tidak baik. Nah, terkadang kita ingin sesuatu yang mulia, yang berharga, yang penuh dengan berkat, tapi ketika mau melangkah kita takut. Tapi kalau yang nggak ada berkatnya, yang kotor, yang fitnah, yang ngomong seenaknya, kita nggak tunggu 2 kali, kita langsung buat aja. Karena itulah kitab suci pesankan, sedikit berkata-kata, banyak mendengar. Lalu akhirnya dia berkata, aku kirim akhirnya Pak. Aku beranikan diri. Lalu dia berkata di teleponnya gini, saya tuh bingung Pak. Saya tuh banyak ketemu hamba Tuhan, dinubuati berkat. Saya dengar banyak kata berkat. Tapi ketika Pak Johan doakan saya beberapa waktu lalu, Bapak juga ngomong berkat, tapi kok saya bisa nangis Pak. Ya bingung, kenapa? Kata berkat yang sama dengan banyak sekali orang yang melayani, kok beda, dia berkata. Ya saya juga nggak tahu kenapa bisa beda. Lalu dia berkata lagi, sesudah menjelang penutupan telepon, saya singkat aja. Dia bilang gini, aku ini Pak, kalau disuruh buat sesuatu, biasanya aku ya tahan-tahan. Tapi kok malam ini, dalam keadaan nangis loh, sundut-sundut nangis. Ini anak muda ganteng. Dia berkata, ketika Pak Johan berkata, hapus, blokir, lupakan, jangan kompromi. Aku kok mau ya? Kenapa? Karena dalam hidup kita terkadang berpikir bahwa Tuhan itu bisa diajak main setengah-setengah, atau Tuhan bisa diajak, ya ada tawar-menawarnya. Karena dia berkata, aku kan tidak ada hubungan seksual. Aku kan cuma pegang-pegang. Aku kan tidak ada hubungan ya sebagaimana yang gak boleh. Saya bilang, kamu sudah ditipu dayakan setan. Dia berkata, tolong Pak Johan,
Jelaskan aku tentang tipu daya setan. Ini anak makan bangku kuliahan, IP-nya tinggi, ganteng. Tapi kok pemahamannya belum sepenuhnya dapat. Tujuan hidupnya bagus sekali. Lalu saya berkata gini, ketika Tuhan berkata, jangan berzina, setan bilang apa sama kamu? Tidak apa-apa kok ketemu cewek, ya, pegangan tangan, tidak apa-apa, kan gak ada hubungan seksnya, ya, cium sedikit juga gak apa-apa. Lalu saya bilang, tetapi perintah Allah ketika diajarkan Tuhan Yesus, melihat aja itu sudah berzina, bagaimana mungkin pegangan dan ciuman gak berzina? Lalu dia kaget semalam. Dia berkata, oh gitu ya. Saya berkata, iya. Mulai hari ini, mulai malam ini, Tuhan mengampuni. Jangan balik lagi jatuh di dalam tipu daya setan. Ini bukan dari kamu, ini tipu daya. Tuhan maklumi dan Tuhan cabut semua penyakit. Dia dibebaskan semalam. Hari ini Bapak Ibu, apakah kitab suci mengurung kita dengan syarat? Yesus berkata, dia adalah Bapa yang baik. Apakah ada syaratnya? Enggak ada syaratnya. Amin. Lalu apa yang harus kita buat? Mari kita perbaharui hari ini keberanian kita, kejujuran kita, ketaatan kita untuk datang ke tata kasih karunia Bapa. Untuk apa? Untuk kita mengalami sesuatu yang mulia pagi hari ini. Kalau engkau sakit, engkau datang pribadi. Tidak usah harapkan hamba Tuhan tumpang tangan, tidak usah pakai media-media. Datang dan perkatakan, Bapa yang baik, yang kulayani, yang kusembah dalam nama Yesus. Aku percaya firman-Mu dan pagi ini penyakitku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau ada firman yang menegur engkau, mengingatkan engkau tentang kasih mula-mula, tidak usah ceritakan kemana-mana. Pagi ini datang dan berkata, aku mau kembali lagi seperti yang dulu Tuhan. Kembali pada kasih mula-mula, tidak membangun kebenaran dari diriku. Aku mau kembali kepada hidup sebagai hamba yang setia. Kerjakan. Tidak usah proklamasikan kepada siapapun. Kerjakan dalam diam. Karena dengan tersembunyi, upahmu tersembunyi. Bapakmu di tempat tersembunyi akan memberkati engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuki hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan sama-sama. Adalah sulit bagi saya untuk mendengar pujian yang ketika kita mulai ibadah tadi. Tetapi sesuatu yang berbeda saya rasakan pagi ini. Lagu ini terasa terdengar beda. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lagu ini saya dengar ketika di peti jenazah istri saya dulu, menghancurkan akan hidup saya. Lagu ini 11 tahun saya tidak berani dengar, saya tidak kuat mendengarnya. Tapi pagi ini saya bisa nyanyikan lagi. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu yang menyakiti kita bertahan lama. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kesusahan terus-terusan. Tuhan tidak akan mengizinkan penyakit itu menetap di tubuh umatnya. Pagi ini kita yang harus berani datang, rela datang, dan sepenuh iman, kasih, pengharapan untuk menjangkau semua penyediaan Tuhan hari itu. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Kita nyanyikan dari awal sebagai untayan doa dalam pujian di hadapan Tuhan. Mari sama-sama.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Segenap hatiku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Bawa hati yang penuh pertobatan, ku sembah Kau, Kau Bapa. Kita sudah mendengar akan pesan Tuhan pagi ini. Hal-hal yang Tuhan ingatkan, hal-hal yang membuat kita menjauh dari tujuan yang dari Tuhan. Dan kita sudah membaca akan wasiat dari Bapak Pendeta Henok Kusuma tentang kata sejuta. Setia, jujur, taat. Tuhan juga sudah ingatkan untuk kasih mula-mulanya. Pagi ini, mari kita memperbaharui komitmen kita. Kita memperbaharui iman kasih pengharapan kita di hadapan Tuhan. Dan kita kembali lagi seperti ketika kita masih memulainya dari hal yang kecil, uang yang kecil. Hati yang sama kita inginkan hari ini. Bila engkau berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan sama-sama. Mari berdoa di dalam roh. Biarkan akal budi tenggelam di dalam roh. Semua kelemahan tubuh kita, semua kelemahan insani kita, jangkau dia. Jangkau dia, jangkau Tuhan, jangkau Bapa. Sentuh hatinya. Remuknya tubuh insani itu terjadi pagi ini ya Bapa. Munculnya manusia roh, dengan demikian semua sakit penyakit dilenyapkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kemiskinan, pemberontakan tidak ada lagi. Kebenaran yang dibangun dari pengertian sendiri. Keras kepala, keras tengkuk. Pemberontakan tidak ada lagi. Kerjakan dalam roh-Mu pada setiap kami sampai selesai Tuhan. Sehingga manusia Kristus yang sempurna itu mulai muncul hari ini. Terang yang dari dalam kami itu mengubah akan manusia dalam kami. Hingga kami bisa hidup sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran mulai pagi ini Tuhan. Indahkan kami Tuhan. Jangan lewatkan satu orang pun dari tempat ini. Bahkan semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini secara online Tuhan. Tidak seorang pun Kau lewatkan. Ubah kami Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat saat ini. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Cukupkan semua yang umat-Mu perlukan Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami semua Tuhan. Hingga dengan rasa cukup ini kami bisa mengolah segala kepercayaan yang Tuhan beri di muka bumi ini. Supaya mengumpulkan harta di sorga. Supaya tujuan hidup yang kekal itu terpelihara selagi kami hidup di muka bumi Tuhan. Syana kanaka syata mama. Indahkan kami dan kami angkat kedua tangan kami.
Ku sembah Kau. Saya serahkan. Biarlah kami mengerti satu kehendak Tuhan dalam hidup ini untuk menjadi pelaku firman. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan satu kebenaran. Pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya cuma pesan satu. Dari pembacaan firman Tuhan itu. Di Roma 7 ayat 26. Dengan akal budi kita semua kepingin melakukan hukumnya Allah. Betul? Cuma dia pikiran. Tapi apakah hati juga ingin melakukan dan dilakukan? Jangan sampai pikiran dan hati dan tubuh ini tidak mau melakukan. Saudara tidak memiliki surga. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi pikiran, hati, dan tubuh dan jiwa dan roh kita ini harus satu, tetap melakukan firman Tuhan. Saya percaya kita memiliki surga. Dan saya lihat banyak keajaiban. Tadi yang disaksikan tadi, Pak Agus. Saya ketemu waktu di Colorado. Dia itu Cina Medan. Orang katakan apa itu? Iman. Dia itu anunya korak itu apa itu? Mafianya Medan. Tapi begitu dia dijamah Tuhan mengubah hatinya. Dia mengampuni. Banyak jiwa diselamatkan. Dan hidupnya dipulihkan. Hidupnya dipulihkan. Saya melihat sendiri dari apa? Dari istrinya. Yang selalu mendoakan suaminya. Jadi doa itu tidak sia-sia. Perlu sejuta. Kita perlu bertekun. Siapa yang kau doakan? Apa doamu? Terus bertekun. Setia. Ibadah juga setia. Nanti saudara akan lihat. Kehidupanmu akan diubah. Karena saya pernah ngalami. Kalau saya tidak pernah ngalami, saya tidak bisa cerita. Mari. Perubahan itu dari dalam. Keluar. Nyata dalam hidup kita sehari-hari. Baik perkataan kita, perbuatan kita harus sama.
Itu yang dinilai oleh Tuhan. Itu yang membawa saudara ke sorga. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita angkat tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Firman-Mu membuat kami bertobat. Pertobatan terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Terima kasih. Kau beri kami hati yang baru, roh yang baru. Di dalam batin kami. Diberi roh taat Tuhan. Dijauhkan dari roh kekerasan. Kami percaya terjadi di gereja Betani FOK Jombang. Jiwa-jiwa yang dipulihkan. Supaya memuliakan nama Tuhan. Hidup tetap setia, jujur, taat. Di dalam nama Yesus. Pulanglah saudara sekalian dengan berkat kemurahan. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kau akan diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetap rendah hati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga Tuhan membuat kami memenangkan banyak jiwa. Penuh jiwa-jiwa terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan benahi. Roh Kudus Kau benahi. SDM dari para pelayan. Untuk tetap menguduskan mimbar ini. Supaya menarik banyak orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa saja yang kami minta dan doakan, kami sudah menerima pemulihan ini. Hari ini pemulihan terjadi, hati-hati yang dipulihkan. Sehingga Tuhan memulihkan ekonomi kita, kesehatan kita, hidup nikah kita, semua mengalami pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Siapa Tuhan kita? Yesus, 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 Yesus.